Halo Sobat MJ, bagaimana kondisi kesehatan kalian? Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah oleh Tuhan. Dan tidak lupa saya doakan kepada saudara-saudara kita yang terkena bencana. Semoga diberi ketabahan serta dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah misteri di balik hilangnya anak-anak sejak tahun 98. Diceritakan sejak Yuan dan Ina pindah ke rumah baru mereka. Kerap kali terdengar suara mengerikan dari dalam sebuah lemari. Suatu saat Ina menghilang tanpa jejak, muncullah paranormal yang mengatakan bahwa lenyapnya Ina ada hubungannya dengan misteri mencekam di balik lemari. Oke, sebelum mulai pastikan posisi kamu jauh dari lemari serta tidak lupa mengunci kamar mandi. Awal film ditunjukkan sebuah rekaman video yang dilakukan di tahun 98. Video itu memperlihatkan seorang wanita yang melakukan ritual yang diiringi musik barongsai. Di tengah ritual ditunjukkan wanita itu menuju di sebuah lemari. Di saat lemari itu terbuka tiba-tiba, wanita itu tidak bisa mengendalikan tangannya dan ia menggorok lehernya sendiri yang mengakibatkan wanita itu tewas ketika di depan lemari itu. Scene selanjutnya terjadi di tahun 2009. Diperlihatkan seorang ayah yang sedang berkendara dengan putrinya menuju tempat kediaman baru. Ayah ini bernama Yuan. Terlihat sang anak burung seperti mengalami trauma yang mengakibatkan ia bersedih dan tak mau berbicara dengan ayahnya. Anak ini bernama Ina. Di perjalanan Yuan mencoba menghibur dengan membelikan Ina boneka, tetapi Ina sama sekali tidak memperdulikannya. Setelah mereka sampai di rumah, Ina masih terlihat murung dan tak mau bicara kepada Yuan. Ketika Yuan berada di ruangan, terlihat di jendela ada sekumpulan burung gagak yang terbang di sekitar rumah. Di saat Yuan mengamati burung gagak itu, tiba-tiba salah satu gagak ada yang terbang menabrak jendela yang mengakibatkan kaca itu pecah. Yuan pun mengamati kaca itu, dan ia teringat akan kejadian di mana ia mengalami kecelakaan yang mengakibatkan istrinya meninggal. Dan ternyata sebab hal itulah Yuan dan Ina mengalami trauma yang parah. Dan sering berhalusinasi tentang kejadian kecelakaan itu. Setelah kecelakaan itu, Ina menjadi pendiam dan tidak memperdulikan lingkungan sekitar. Malam harinya Yuan dengan Ina makan malam bersama. Terlihat Ina masih murung. Ia tidak mau makan dan hanya bermain ponsel. Di tengah-tengah makan malam, Yuan mendapat telepon dari proyek. Ia diancam diberhentikan karena ia tidak pernah datang ke proyek. Ina pun melihat ayahnya telepon ia, merasa tidak diperhatikan. Ina pun akhirnya kembali ke kamarnya dan menonton video ia dengan ibunya sebelum kecelakaan. Terlihat Ina berulang tahun sebelum kejadian naas itu terjadi. Di dalam kamar Ina sendirian. Tiba-tiba dari arah lemari ada yang mengetuk. Ina pun beranjak menuju lemari itu. Dengan perlahan ia mendekati, ia membuka pintu lemari dan memasukinya. Tiba-tiba Yuan mendengar teriakan Ina dan segera berlari ke kamar Ina. Setelah sampai, Ina membuka pintu kamar dan seperti tidak terjadi apa-apa. Ina terlihat memegang boneka kusam. Ketika Yuan melihat boneka itu, ia menyuruh Ina membuang boneka itu. Dikarenakan ia merasa bahwa boneka itu jelek dan tidak jelas pemiliknya. Pagi harinya mereka sarapan bersama. Ina terlihat ceria dan memakan semua sarapannya sampai habis. Setelah itu ia minta izin ke kamar untuk bermain boneka. Singkat cerita, Yuan pulang dari proyek. Ia menuju dapur untuk minum obat. Yuan mendengar Ina di kamarnya sedang berbicara dengan seseorang. Yuan pun menuju kamar Ina sambil membawakan boneka baru. Ketika Yuan membuka pintu, ia melihat Ina sendiri dan tidak ada siapa-siapa. Lalu Yuan menjelaskan ke Ina bahwa ia ada proyek membangun museum di luar kota yang mengharuskan ia meninggalkan Ina dalam beberapa bulan ke depan dan Ina juga akan ditemani seorang pengasuh.
Mendengar hal itu Ina menjadi murung kembali karena ia sebenarnya tidak mau ditinggalkan Yuan. Setelah itu Yuan kembali mengerjakan proyeknya. Ketika ia mendengar Ina bermain biola. Ia menyuruh Ina menghentikannya karena sudah larut malam. Tetapi ia mendengar suara itu lebih keras. 이나야 늦었다. 얼른 자자. Yuan pun menghampiri Ina di kamarnya dan melihat Ina tertidur pulas dan sepertinya Ina tidak melakukan apa-apa. Ketika Yuan akan kembali, ia melihat pintu lemari terbuka. Ia pun menutup lemari itu. Singkat cerita ketika Yuan pergi Ina di kamar. Ia berdiri di depan lemari sambil ia berkata ingin pergi mengikuti temannya. Ina pun memasuki lemari dan memasuki alam lain. Sejak saat itulah Ina dinyatakan hilang. Sebulan setelah kejadian itu Yuan mencoba mencari Ina. Ia memasang iklan. Ia melakukan pencarian di TV. Hingga ia menyewa seorang deteks. Tapi hal ini tidak membuahkan hasil. Ina tetap tidak ditemukan. Semua orang mengira bahwa Yuan membunuh anaknya sendiri. Karena saat ada wartawan ke rumahnya, mereka menemukan banyak obat depresi di rumah Yuan. Pagi harinya Yuan membuka komputer ia mengecek status di medsos. Tetapi hal itu tidak bisa ia lakukan karena jaringan internet di rumahnya putus. Singkat cerita seseorang datang ke rumah Yuan, pria itu mengaku sebagai teknisi internet. Pria itu mengecek semua sudut rumah Yuan dengan menggunakan alat yang tidak biasa. Pria itu menuju kamar Ina. Yuan pun mengizinkan pria itu untuk mengecek dalam kamar. Tetapi hal itu belum sempat dilakukan. Tiba-tiba ada seseorang yang datang lagi ke rumah Yuan. Yang ternyata orang itu adalah teknisi internet yang asli dan orang itu juga menemukan sumber masalah yang mengakibatkan internet di rumah Yuan rusak. Tidak menunggu lama Yuan langsung menyeret pria tadi dan mengancam akan melaporkannya ke polisi. Ketika Yuan akan menghubungi polisi, pria itu berkata bahwa maksud kedatangannya adalah untuk menolong Yuan menemukan Ina. Yuan pun batal menelpon polisi dan mendengar apa yang dikatakan pria itu. Pria itu mengenalkan namanya, nama pria itu adalah Ken. Ken adalah seorang pemburu hantu dan ia sudah lama menyelidiki kasus anak yang hilang. Ken mengatakan bahwa yang menyulik Ina adalah hantu jahat. Dan Ina masih bisa dibawa kembali ke dunia manusia sebelum 49 hari sejak ia menghilang. Yuan tidak lantas percaya dengan perkataan Ken. Ken pun akhirnya mengeluarkan video tentang ritual pemanggilan makhluk halus. 애가 살았는지 죽었는지 그거라도 알고 싶다고 부모가 고판을 걸었어. Dan ternyata yang di dalam video itu adalah ibunya Ken. Ken melihat setelah ibunya meninggal ada sesosok bayangan anak kecil di sebelah ibunya. Dan Ken meyakini bahwa hantu kecil itu adalah yang membunuh ibunya. Dan juga pelaku penculik anak-anak, termasuk Ina. Ritual pemanggilan arwah pun dimulai. Ken menaruh boneka jerami yang sudah ditetesi darahnya. Dan ia juga memberi mantra agar hantu itu bisa ketangkap setelah memegang boneka itu. Setelah menunggu beberapa waktu, akhirnya hantu itu keluar untuk mengambil boneka itu. Tetapi yang terjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hantu itu lebih kuat dari yang Ken perkirakan, alhasil boneka jerami itu tidak bisa menjebak hantu itu. 이거 이나 바이올린 소리. Ken mencoba lagi dengan menggunakan boneka panda milik Ina. Setelah menunggu beberapa saat, Ken pun tertidur. Yuan mengawasi sendiri. Di saat monitor kehilangan gambar, Yuan mencoba membangunkan Ken. Tetapi Ken tidak bangun. Akhirnya, Yuan sendiri pergi ke atas untuk mengecek kondisi kamera. Di saat Yuan menyambung kabel, tiba-tiba dari arah kamar Ina terdengar ada suara Ina yang memanggil. Yuan pun masuk kamar itu dan mengecek kondisi dalam kamar. Ternyata Yuan telah dijebak oleh hantu itu yang mengakibatkan Yuan dikeroyok sekumpulan hantu anak-anak yang mencoba membunuhnya.
Ken pun terbangun saat itu. Ken memberitahu Yuan bahwa hantu itu hanya bisa melihat ketika objek yang ia cari juga bisa melihat. Yuan pun menutup matanya. Hantu itu menjadi tidak bisa melihatnya. Di saat Ken memberi aba-aba, 지금부터 내가 시키는 일단 자세 ke Yuan tiba-tiba ada salah satu hantu yang merusak kamera yang mengakibatkan Ken tidak bisa melihat posisi Yuan. Ken berinisiatif menghampiri Yuan. Tetapi ada hantu yang menghadang di depan Ken. Hantu itu melempar Ken. 하늘의 모든 것들과 땅에서 진 무리를 밀어내며 천만의 유사한 귀의 힘을 내리시고 모든 귀를 속에 낙을 밀어내며 천지신의 권력으로 Sesaat ketika Ken melawan hantu itu, ia teringat kepada salah satu anak yang hilang pada tahun 98. Yuan yang mencoba melarikan diri dengan mata tertutup. Tiba-tiba jam tangannya berbunyi yang mengakibatkan semua hantu itu mengetahui posisinya. Namun Yuan berhasil melepas jam itu dan melemparnya. Alhasil semua hantu mengikuti arah jam itu. Ketika semua hantu fokus ke alarm, Yuan segera berlari dan keluar. Singkat cerita, Ken berada di rumah sakit. Sebelum operasi, Ken memberitahu tentang anak yang bernama Yubi. 명진이? Yuan mencoba mencari anak itu lewat buku catatan Ken. Setelah beberapa saat mencari, akhirnya Yuan menemukan alamat Yubi. Yuan pun segera menuju ke rumah anak itu. Sesampainya di sana, ia tak menemukan rumah Yubi. Ia bertanya ke seseorang. Orang itu memberitahu bahwa ayah Yubi berada di suatu desa. 아저씨 하나 있는데 집 앞에 많이 상동 야산에 혼자 사는 Ia bertemu ayah Yubi dan menceritakan tentang anaknya yang hilang. Yuan menunjukkan boneka Yubi ke ayahnya. Sontak ayah Yubi berlari untuk membakar boneka itu. Ia berniat untuk menghancurkan boneka itu. Akan tetapi Yubi keluar dari dalam lemari dan merasuki ayahnya. Seketika itu ayah Yubi menyerang Yuan dan mencoba untuk membunuhnya. Ketika Yuan hampir mati tercekik, ia bisa melihat kejadian yang dialami Yubi ketika akan dibunuh. 명진아, 우리 다시 태어나서 빚도 지지 말고 Ternyata Yubi dan ibunya dibunuh oleh ayahnya sendiri karena ayah Yubi stres akibat usahanya bangkrut dan banyak hutang. Di tengah-tengah keterpojokan Yuan, tiba-tiba Ken datang dan menolong Yuan. Setelah lolos, ayah Yubi kembali ditarik ke lemari dan akhirnya hilang. Ketika di perjalanan pulang, Yuan bersikeras untuk membawa Ina kembali karena masih ada waktu 1 hari sebelum Ina menyatu dengan alam setan. Akhirnya Ken mengiyakan permintaan Yuan. Singkat cerita, mereka melakukan persiapan. Ken membuat pembatas agar ia bisa melindungi Yuan dari jarak jauh. Yuan juga meminum obat jantung agar ia bisa syok dan bisa masuk ke alam bawah. Setelah semua dirasa sudah siap, akhirnya ritual dimulai. Yuan meminum obat dalam jumlah banyak dan masuk ke dalam lemari. Setelah memasuki dimensi lain, Yuan dihadang oleh ayah Yubi. Ia ditusuk tapi dapat menakis. Akhirnya ayah Yubi berubah menjadi Ibu Ina. Yuan tidak dapat melawannya. Ibu Ina terus mencoba menusuk Yuan. Akhirnya dengan bantuan Ken, hantu itu menjadi kaku akibat dimantrai oleh Ken. Yuan pun berlari keluar untuk mencari Ina. Ketika di luar, Yuan melihat banyak anak kecil yang bermain bersama seperti di sekolahan. Yuan pun berteriak memanggil Ina. 이나야.
Semua anak itu menatap Yuan dan berubah menjadi gerombolan setan. Yuan pun dikeroyok, ditusuk. Mereka semua mencoba membunuh Yuan. Tetapi Yuan tidak menyerah dan terus memanggil Ina. Hingga akhirnya ia mendengar suara Ina bermain biola. Sontak Yuan berlari ke Ina dan menggendongnya. Tetapi tiba-tiba dari arah samping muncul truk besar yang langsung menabrak Yuan. Akhirnya, kejadian kecelakaan mereka terulang lagi. Yuan juga melihat istrinya Ia melihat Yubi duduk dan mencoba memberi ia peringatan. 곧 우리랑 같이 있게 될 거야. 네가 원했던 거잖아. Tetapi Yuan tetap ingin membawa Ina pulang. Alhasil Yubi marah dan mencekik Yuan hingga Yuan tergelantung di pohon. Ina pun diubah Yubi menjadi setan dan menuruti perintah Yubi. Ina disuruh Yubi untuk membunuh ayahnya. Ina pun mendekati Yuan dengan membawa pisau. Ketika Ina hendak menancapkan pisau itu ke Yuan, tiba-tiba ada suara yang memanggil Yubi yang mengakibatkan cengkramannya ke Yuan terlepas. Yubi pun mendengar suara itu, langsung ia berubah wujud menjadi anak yang normal. Dan ternyata yang memanggil Yubi adalah ibunya yang tewas terbunuh bersama Yubi. Sesaat Yubi akan memeluk ibunya, tiba-tiba ibu Yubi menghilang. Yubi pun menangis mencari ibunya. Ternyata ibu Yubi tadi adalah hasil dari mantra Ken. Akibat hal itu Yubi menangis karena ia takut ditinggal ibunya. Yuan pun menenangkan Yubi. Ia memberi pengertian karena Yuan sangat mengerti hal yang dialami Yubi. Waktu Yuan sudah habis di alam bawah, ia harus segera pergi, atau dia akan mati di tempat. Yuan pun berlari sambil menggendong Ina. Dengan tubuh melemah, Yuan berlari menuju cahaya. Akhirnya ia memasuki cahaya tersebut, dan sampai di rumah dengan membawa Ina. Beberapa hari kemudian terlihat Ina bersekolah, dan diantar oleh Yuan dan Ken. Yuan diberi tagihan oleh Ken dengan nominal yang banyak. Dan film pun tamat.